If I could fly and be the brightest star, I would shine in your darkest night. If I could sneak into your sleep, I would take your bad dreams away. Oh baby, you know I'm here for you. Whenever you're feeling blue, come closer to me. Hey, let me cure you, let me be your medicine. I will take your pain away. Let me brighten up your day. Let me love you. Ooh, let me love you. Ooh. Yeah, 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 yeah. If I could turn into a song, I will be your sweetest lullaby. If I could get into your heart, you know how it's gonna be. Oh baby, you know I'm here for you. Whenever you're feeling blue, come closer to me. Hey, let me cure you, let me be your medicine. I will take your pain away. Let me brighten up your day. Let me love you. Ooh, let me love you. Come closer to me. Yeah. Let me cure you. Let me be your medicine. I will take your pain away. Let me brighten up the day. Let me love you. Ooh, let me love you. Ooh, let me love you. Let me love you. Hai guys, kembali lagi. Wow, setelah tadi denger lagu Let Me-nya Teddy Aditya sampai terdiam semua ya. Bener-bener menjiwai, menghayati. Aku nggak percaya kalau sudah 8 bulan lebih tidak manggung. Hanya manggung baru sekali tapi kayak perfect banget, flawless. Teddy Aditya, tepuk tangan dong. Hai. Dan sebelum kita get to know tentang Teddy Aditya, gue pingin kasih tahu sedikit kayak resume gitu, short resume. Deg-degan gak lo? Apa yang akan dibongkar di sini? Gue belum pernah punya resume seumur hidup gue. Ini dibikin di sini. Jadi Teddy Aditya ini adalah anak ketiga yang lahir di tanggal 21 Juni di Yogyakarta, betul? Kecil di Jogja dong? Enggak. Gue Enggak. cuma numpang lahir doang. Oke, Gue kecil born di di Ambon. sana, raised enggak ya? Gue raised di Ambon. Raised di Ambon. Dan perkenalan pertamanya dengan alat musik dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun, gue udah ceritanya sih ya, gue kan gak inget ya. Umur 4 tahun udah tertarik sama drum gitu. Karena di rumah ada drum set, bokap punya band sama adik-adiknya, sama keluarganya semuanya. Terus kayak ada drum set, setiap bangun tidur yang gue lakukan adalah nyari drum. Waduh tuh, jangan nyari gadget kayak anak zaman sekarang. Iya. Deketin sama drum ya kan, sama alat musik. Terus juga akhirnya sekarang menjadi solois dari 2016 ya. Betul. Dan gue agak kaget ketika gue tahu kalau one of your biggest inspirator adalah Tom York. Nggak ada nyata-nyatanya nih Tom York nih, kalau Pharrell Williams ya. Kok bisa lo suka sama Radiohead?
cerita hidupnya sih. Oh ya, I dan get it. maksudnya cerita hidupnya dan bagaimana dia menyampaikan cerita hidupnya lewat musiknya dia gitu. Sophisticated banget aja menurut gue. Dan setelah gue setelah gue kulik lebih dalam, ternyata gue bisa sangat relate sama apa yang dia sampaikan gitu. Dalam liriknya. Dalam musiknya gitu. Dengan maksudnya kayak kadang-kadang yang gue tertarik sama seorang musisi bukan hanya karena musiknya, tapi caranya dia menyampaikan ceritanya dia lewat musik dari apa yang dia alamin di hidupnya dia. Betul. Gitu. Mendelivery message-nya ya. Betul. Yang ada di lagunya, walaupun Tom York 90% merem ya kalau nyanyi. Merem sebelah gitu. Tapi itu tetap ngerasa nikmat banget sama lagu itu. Bahkan Fake Plastic Tree jadi ini gak sih, jadi prinsip hidup. Iya kan? Gue malah word vicious gue. Itu juga gokil sih. Iya. Wah, jadi ngomongin Radiohead ya. Kalau udah sama musisi tuh happy itu soalnya. Terus juga karir menyanyinya yang tadi gue udah bilang 2016 merilis single pertama In Your Wonderland. Yes. Dan kemudian dirilis lagi single kedua yang tadi udah dinyanyiin Let Me. Yes. Dan di tahun 2017, wah pecah banget ya di Aditya. Karena langsung menyabet ya. Yang namanya AMI Awards as Best Newcomer dan juga di tahun yang sama mendapatkan Breakthrough Artist of the Year dari Net 4.0. 2017 was kinda your year ya berarti? It was kind of my year, yeah. Yeah, how old was you that moment? How old 25? were you? Wait. Masih muda 25. banget lah ya. 25 tahun karena udah dapat AMI Awards. Gue pas jadi Teddy Aditya itu kan memang boleh kita bilang segmented memang ya. Jadi begitu Teddy Aditya menang AMI Awards, nah tuh ayo. Ceritanya tuh bahkan gue tidak ada di ruangan ketika itu di-announce. Oh, where were you? Backstage lagi nongkrong sama Randy, lagi ngobrol aja. Karena nggak ada, maksudnya gue tidak terpikir bahwa lo yang akan menang. Gue akan menang. Kayak just to be a part of something bigger than myself itu udah kayak, maksudnya nominated aja udah kayak. Puji Tuhan ya. Wow gitu. Dan waktu di-announce gue kayak lagi ngobrol gitu-gitu, lagi ngobrol terus kata si Randy, "Boy, itu lu dipanggil." Nama lo. Maksudnya dipanggil? Itu dipanggil di dalam. Hah, menang? Terus gue lari aja ngibrit ke dalam mobil ya. Ya, karena lo adalah pembuka jalan sih, lo tuh termasuk pahlawan juga untuk yang ngerasa lagu-lagunya segmented tapi ternyata gue bisa menang AMI Awards 2017 itu pasti bikin acuan juga buat lo untuk bikin karya lainnya kan pasti? Iya, karena sebenarnya kalau ngomongin segmented, semua musik segmented sih. Yep. Cuman ada yang segmennya besar, ada yang Mikro, segmennya makro. kecil. Bukan berarti yang segmennya kecil segmented, yang segmennya besar nggak segmented. Yang segmennya besar pun segmented, cuman segmennya emang lebih besar aja. Lebih besar aja gitu ya. Dan sekarang sampai dengan tahun ini juga lo masih berkarya terus kan? Masih bikin new single? Meskipun ya dari awal pandemi gitu ini tuh ketolon nih, gue sekitar 5 bulan gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue salah satu orang yang bisa ke trigger otak gue bisa kesetrum ketika gue tidak berada di rumah, ketika gue tidak terkurung oleh 4 dinding. Iya, ketika nggak to the window to the wall ya. Iya, jadi kayak wah itu lumayan stres sih, yang nggak ada pemasukan, terus kayak gue nggak tahu mau ngapain, cuman akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya kan manusia kan harus evolve dan menyesuaikan diri terhadap keadaan ya. Jadi akhirnya gue coba mulai lagi dan alhamdulillah sudah mulai berjalan lagi ngumpulin materi. Wow, great. Jadi Teddy Aditya ini mengakui bahwa terdampak ya. Mungkin sangat. Gue sampai ada momen di mana ketika adik gue sendiri ngomong gue lu useless lo. Oke, bercanda dia. Serius, cuman kayak bangun tidur main PS 24 jam terus tidur lagi melek lagi main PS, nggak ada gunanya gue. Cuman makan di rumah pun kayak ya nggak ngapa-ngapain gitu, kayak emang karena gue bertahun-tahun terbiasa dengan ketika gue keluar rumah adalah gue kerja dan ya ketika gue kerja adalah ketika gue keluar rumah dan ketika gue pulang ke rumah adalah waktu gue istirahat. Jadi gue terkurung dalam state of mind bahwa gue sedang beristirahat selama awal pandemi itu. Gue harus dikurung di rumah. Gue nggak nyadar bahwa ini sebenarnya bukan istirahat, ini sebenarnya bukan liburan, cuman
secara otomatis badan gue dan pikiran gue ketika gue di rumah adalah gue istirahat. Iya. Muscle memory lo mengingat kalau pulang itu adalah, kalau di rumah itu ya pulang ya tidur gitu kan. Iya, gue juga merasakan seperti itu. Tapi lo cukup lama 5 bulan ya, almost 5 months lo merasakan itu ya? 5-6 bulan lah. Sampai 5-6 bulan sampai akhirnya di bulan ke-8 kemarin Agustus akhirnya gue memutuskan untuk, itu pun karena dorongan dari support system gue kayak lo nggak bisa sih kayak gini terus gitu, dan I gotta bills to pay gitu, jadi kayaknya harus bikin sesuatu deh, at least untuk nyetrum otaknya lagi bahwa lo tuh stimulate untuk stimulate bahwa lo tuh nggak terkurung gitu. Akhirnya sempat keluar rumah ngecamp di Bandung, terus kayaknya kita bisa bikin sesuatu di sini. Akhirnya gue bikin ada di YouTube question mark live session di pegunungan gitu, outdoor. Keren banget. Akhirnya you made something finally ya. Ya. Jadi buat yang lagi nonton terus kayak terdampak juga ya ternyata. Iya banget. Sometimes it's not all about financially tapi juga mentally. Ya kan? Banget. Apalagi orang-orang yang kreatif kayak pekerja seni itu kan biasa. Ya kok ada sih yang bikin lagu mesti di rumah, tenang. Betul. Tapi lo kayak tipe yang lihat sesuatu, get the visions and then. Iya. Karena gue when it comes to writing segitu, ketika gue nulis sesuatu, gue nggak berani untuk bohong sama diri sendiri tentang sesuatu yang tidak gue dengar, yang tidak gue lihat dan tidak gue rasakan gitu. Sedangkan kayak di rumah, kalau cuman depres doang, masa gue mau cerita depres lagi? This world doesn't need any negative. More depressions kind of story. Story gitu, kayaknya bukan itu yang perlu gue sampein gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat secercah cahaya untuk memulai kembali. Tapi lagu-lagu lo ya Teddy itu tuh membantu sekali lo di masa pandemi. Amin. With the lyrics. Amin. Jadi yang lo bikin di 2016, 2017 akhirnya berguna di 2020. Tapi lo ngerasa juga gak? Banyak yang bilang juga kan tadi sama lo. Yes. Jadi gak ada yang sia-sia semua yang lo bikin. Sesimpel kayak ada yang DM kan, terima kasih lagunya udah nemenin gua ketika gua lagi stres banget di rumah, dan gitu tuh udah kayak buat gua kayak gitu ya. Sampai sini toh gitu. Ternyata impactnya panjang ya. Tapi kalau kita boleh mundur lagi, lo pertama kali yakin kayak gue mau jadi penyanyi? Gue gak bilang artis ya, karena orang-orang kayak lo pasti gak mau dibilang artis. Mau dibilangnya musisi, seniman gitu kan. Jadi pertama kali lo kayak artis nggak apa-apa asal pakai T. Jadi karena sebenarnya sama aja artinya. Artis dalam bahasa Inggris dan artis dalam bahasa Indonesia. Cuman maknanya di sini agak sedikit bergeser ya. Iya betul. Kalau artis kayak lambe ya. Iya. Kayak lo ngartis tuh gimana ya? Gimana sih? Jadi pertama kali kayak enggak, this is my jalan hidup gitu jadi musisi. Cerita agak lumayan nggak pendeknya. Dulu tuh gue awalnya nggak ada hubungannya sama sekali sama musik. Gue atlet tenis, bahkan kayak serius peringkat 5 nasional gitu dulu. Oh my god. Terus lulus SMA, gue pindah ke Bogor. Dulu gue sekolah pindah-pindah lah, Akhirnya lulus SMA pindah ke Bogor, terus ketemu bokap gue memperkenalkan gue sama Andre Hehanusa waktu itu. Oke. Di luar pengetahuan gue tentang musik yang gue nggak tahu apa-apa pada saat itu, terus kayak dia coba nyanyi, pas abis suruh nyanyi terus kayaknya bagus gitu kan, diajakin jadi backing vokal. 2008 itu professionally gue akhirnya menyentuh dunia musik. Terus kuliah lah. Masih kecil banget ya. 18 tahun, iya. 17 tahun gitu. Terus kuliah, seiring berjalannya waktu gue ketemu Boys to Boys, waktu itu ketemu Kunto Aji, Adera, Boy temenan, kita bikin grup iseng-iseng seru-seruan gitu. Terus sambil jalan kuliah sampai di YouTube tuh gue lihat ya. Iya. Sampai akhirnya turning point-nya ketika gue merasa kok kuliah kayaknya bukan buat gue ya. Maksudnya ketika gue sudah menyentuh musik secara profesional, gue merasa bahwa gue bukan hanya merasa, gue yakin bahwa kayaknya ini jalan hidup gue deh, gitu. Kayak kecintaan gue terhadap musik harusnya when you do something that you love, lu bisa hidup. Waktu itu pikiran gue gitu aja gitu. Karena gue bukan gue bilang gue nggak suka kuliah, cuman
untuk bermusik lebih gede lah pada saat itu ya. Eagernya gitu. Eagernya iya. Terus akhirnya gue decide untuk tidak melanjutkan kuliah. Karena alasannya sebenarnya gue ngomong ke orang tua gue lumayan susah tuh waktu itu. Kayaknya kuliah bukan buat aku deh. Kenapa gini. Karena alasan gue kenapa gue nggak mau melanjutkan kuliah karena gue sudah bulat memilih musik sebagai jalan hidup gue. Dan ketika gue memilih sesuatu gue harus stick dengan itu dan gue harus berjuang mati-matian. Kalau gue kuliahnya lulus gue akan punya ijazah. Ketika musik gue nggak works, gue akan punya backup plan untuk gue bisa kerja di sini, gue bisa kerja di sini, dengan ijazah itu gitu kayak akhirnya kayaknya gue nggak mau punya ijazah deh, supaya mati-matian aja gue di musik. Kalau nggak ada jalan lain, gue cari jalan lain tapi tetap di musik gitu. Oke, jadi itu yang bikin kekehnya Teddy Aditya ya? Iya, akhirnya kayak gue memutuskan jalanlah musik sambil waktu itu. Di awal-awal ketemu Om Andre itu sempat ditawarin, lu mau nyanyi solo nggak? Mungkin cuman dengan ketidaktahuan gue tentang apa-apa musik pada saat itu, gue merasa belum siap untuk menerima tawaran itu. Akhirnya gue janji sama diri gue sendiri, waktu itu lagi sempat umur 17-18 tuh kan lagi hidup lagi nggak ada bebannya. Betul. Jadi gue suka baca. Katanya ntar ada quarter life crisis nih, terus apa segala macam. Terus akhirnya gue berjanji sama diri gue sendiri di umur 25 tahun gue akan punya album solo. Supaya katanya kan quarter life crisis umur 25, jadi at least gue punya satu yang besar untuk diperjuangkan gitu. Akhirnya udah dari situ berjalan, gue ketemu Boys to Boys, sempet main sama Berli ke Woho Project juga 3 tahun, sempet bikin band. Bloody Mama bareng sama manajemen Endah Reza waktu itu sambil belajar. Akhirnya di umur 25 tahun gue merilis album pertama gue. Bukan cuma album tapi di umur 25 dapat AMI Awards. Ya, Best Newcomer di Net 4.0 dapat Breakthrough Artist of the Year. Jadi lo nggak punya crisis di umur 25. Baru di 8 bulan terakhir ini. I wouldn't say gue gak punya krisis, cuman at least ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa gue pikirkan daripada mungkin yang krisisnya itu gitu. Kayak biasanya kan munculnya kayak ketidakyakinan terhadap diri sendiri, gue tuh maunya apa sih gini. At least gue udah tahu gue maunya ini loh. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting adalah lo tahu maunya apa. Set the goal dulu, kayak lo maunya kemana, habis itu mau ada apa yang bikin lo meragukan diri sendiri, lo tahu lo mau kemana gitu. Kalau belok lo tahu beloknya balik laginya kemana gitu. Nice, itu ya poinnya ya. Wow, Teddy Aditya cukup wise ya. Sebenarnya gue sampai sekarang kayak itu keputusan bocah aja nggak sih? Maksudnya kayak awalnya cuma mimpi, gue pengen punya album solo tanpa gue pengen ada distraction dari mana-mana, jadi emang fokusnya udah di situ aja gitu, impulsif aja. And I always been impulsif. Ternyata bisa membuktikan. Orang tua bangga banget kan? Meskipun lo impulsif, ketika lo komit dan lo memperjuangkan mati-matian, harusnya sih ya, ketika lo percaya sama apa yang lo suka lakukan, apa yang lo cintai, you'll get there. Nah itu dia ya, impulsif gak apa-apa, asal komit. Asal komit gak apa-apa ya. Kalau impulsifnya 2 hari sekali Iya, udah impulsif ya elah anget di depan doang. Iya kan? Ya kan? Setelah itu enggak, tapi kalau lo boleh berangan-angan gitu. Kalau lo bukan musisi lo jadi apa sih? Ini gue mau jawab bercanda dulu ya. Orang Ambon yang ada di Jakarta kalau nggak jadi musisi, dancer, kalau enggak tukang debt collector. Jadi gue paling antara 3 itu. Enggak sih, jujur gue nggak tahu. Gue maksudnya dengan di usia yang katakan cukup muda, 17-18 tahun, gue sudah memutuskan bahwa hanya musik untuk hidup gue. Gue tidak terbayang kalau gue nggak jadi musisi, gue jadi apa. Cuman memang waktu proses untuk menjadi musisinya itu, gue juga kayak sempat jadi fotografer wedding. Oh gitu. Iya, ngumpulin duit buat buat bikin albumnya gitu. Sempat jadi fotografer wedding, terus jadi fotografer brand, sepatu apa segala macam gitu-gitu. Jadi apa ya? Kayak cuman gue suka sama fotografi, gue suka sama semua hal yang berbau seni, cuman
Kalau pertanyaan lo tadi, kalau lu bukan jadi musisi, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu ya. I don't know. Mungkin apa ya? Instruktur surfing di Kuta gitu. Tapi memang lo sangat diberkati dengan talenta suara yang luar biasa ya. Amin. Siapa sih yang nggak begitu dia satu kata keluar kita kayak gitu masuk ke dunianya Teddy Aditya gitu. Semoga lo akan tetap di situ, lo percaya sama mimpi lo yang Amin. lo cintai, yang lo komit. Begitu juga yang lagi nonton sekarang, kalau lo punya satu mimpi yang orang lain ketawain, well jangan kecil hati. Jangan pernah takut ketika lu udah percaya. Iya. Dan jangan pernah takut untuk percaya. Karena ya kuncinya cuma itu doang sih. Tuh, sama jangan banyak mikir Iya, iya, gak ada actionnya anak zaman sekarang tuh. Kayak kemarin sempat ada yang nanyain gue, Kak boleh share nggak do's and don'ts-nya ketika lu mau menjadi seniman gitu. Ketika lu mau merintis karir jadi seniman. Do's-nya just do it, don'ts-nya don't hesitate, udah itu doang. Do's-nya just do it. Karena ketika lu sudah memutuskan, kepikiran gitu, kayaknya gue mau merintis karir di dunia musik, di dunia seni apapun itu gitu, kayak sebenarnya di dunia apapun sih, nggak hanya seni ya. Akhirnya ya itu doang kuncinya. Ya. Go for it, jangan ragu, selesai. Betul. Go for it, jangan ragu. Dimulai dari hal-hal kecil adalah kalau yakin mau posting, post aja. Nggak usah nanya ke 12 orang dulu ya. Iya. Kalau lo mau nge-post, post aja. Caption. Caption apa caption? Ribet banget hidup lo ya kan. Jadi kalau lo mau post aja. Lo nggak perlu harus bikin siapapun bahagia. Ya. Yang paling penting adalah diri lo. Karena ketika diri lo itu bikin bahagia, udah pasti sekeliling lo attract ya langsung. Law of attraction. Ketika lo happy, orang-orang di sekitar lo akan happy. Nah itu dia. Nah sekarang kita langsung bahas ke yang lagi menjadi bahasan di acara Hero for Indonesia 2020 bersama dengan BEM UPN Veteran Jakarta. Everyone can be a hero. Tapi kalau lo boleh describe hero di mata Teddy Aditya apa? Atau siapa? Mariah Carey katanya. Hero gua sih sejauh ini yang paling gue bisa bilang, maksud gue bisa state bahwa itu mereka adalah hero gue ya orang tua gue. Pasti definisinya ya. Iya, maksudnya dengan keimpulsifan gue, dengan kayak mereka bisa menerima ketika lu kan ada tuh yang lu udah gue bayarin kuliah terus nggak mau lanjutin, ada tuh tipe orang tua yang kayak gitu ngungkit gitu iya, ya. cuman ketika gue ngobrol sama mereka terus kayak pertanyaannya cuman yakin, kalau lo yakin 100% lo harus jalanin itu 100% tanpa keraguan gitu. Dan gue bersyukur banget orang tua gue adalah orang tua yang sangat demokratis, makanya gue bisa bilang mereka adalah hero gue karena dalam hal apapun yang gue lakukan nggak pernah ada mereka ragu dan kayak holding back gitu. Jadi selalu ketika pertanyaannya cuman yakin nggak? Kalau yakin silakan. Jadi itu sih itu hero-nya ya. Hero karena gua. Mereka nggak pernah ragu sama lo. Iya. Jadi lo malu kalau ragu sama diri sendiri. Betul. Jadi lo malu gitu ya. Iya. Tapi di masa pandemi ini lo merealisasikan hero datang dari diri lo atau dari orang lain? Kalau di masa pandemi ini realisasinya akhirnya hero yang keluar dari diri sendiri atau dari orang lain? Ada di support system lo? Sebenarnya yang paling susah kan ngalahin diri sendiri ya. Iya betul, the biggest enemy. Jadi akhirnya maksudnya apapun dorongan atau support dari orang lain, akhirnya keputusannya ada di diri lo sendiri gitu. Jadi lo harus melihat diri lo sebagai hero sampai kapanpun, sampai waktunya lo udah pergi dari dunia ini pun lo harus melihat diri lo sebagai hero, karena kalau enggak lo nggak akan yakin sama keputusan apapun yang akan lo buat sih. Menurut gue gitu ya. Wow, boleh nggak sih di sini tepuk tangan lu buat Teddy Aditya? Jawaban yang paling ini ya. Kenapa nggak pakai suara? Emang nggak boleh? Tepuk tangan angin. Gue ada yang tepuk tangan buat lo karena waktu gue pertama kali diundang acara ini terus Hero for Indonesia, and then ditanya hero-nya siapa sih KVV gitu. Terus gue bilang diri gue sendiri. But people will not understand kenapa bisa gue ngomong kayak gitu kadang-kadang. Tapi realistisnya hero di dalam diri lo ya diri lo sendiri, di hidup lo ya diri lo sendiri.
nggak ada siapapun Nggak yang ada bisa lo siapapun. gantungkan untuk menjadi hero. Betul. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa pun hanya melihat dari atas. Dan memberikan hanya melihat dari atas dan memberikan kayak sarana yang mungkin kalau lu tidak menjadi hero dan lu tidak stand up for yourself, lu nggak akan mengambil jalan itu gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya emang semuanya ada di diri sendiri. Semua diri sendiri. Jadi percaya ya, di kali ini gue happy sekali karena finally ada yang ngomong kalau hero-nya ya diri sendiri gitu. Jadi makanya gue suka banget juga sama acara ini karena ayo yang lagi nonton harus percaya kalau hero-nya tuh diri lo sendiri. Di tahun 2020 ini memang tidak mudah. Ya, ini pandemi tapi kita semua bisa bangkit dengan ya mengeluarkan sisi pahlawan di diri kita sendiri. Betul. Nggak cuma buat diri kita sendiri. Kalau, akhirnya buat orang lain juga kalau kita udah bisa mengalahkan ketakutannya, bener nggak sih? Ya. Kalau lu nggak bisa ngalahin diri sendiri, siapa yang bisa? Gitu kayak memperjuangkan apa yang terjadi ya. Nah jadi pesan-pesan lo gimana nih? Buat yang masih struggling sekarang gitu di masa pandemi yang nampaknya kok ya vaksinnya nggak keluar-keluar. Padahal pemilunya udah beres. Iya. Pesannya sih kayaknya apa ya, kalau gue bicara dari pengalaman pribadi gitu. Jangan pernah takut sama apa yang lo percaya aja. Iya. Dan jangan pernah takut untuk percaya, itu aja sih. Iya. Karena di masa pandemi ini kayak semuanya everything turns digital gitu, semuanya menjadi digital. Dan itu perkembangan musiknya juga gitu ya. Kayak apa ya, lo akan nggak tahu, gue ngerasanya di hari ini kita banyak dengan adanya sosial media dan segala macam, kita banyak membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Setuju tadi. Apa yang achievement yang didapatkan sama orang lain sama apa yang kita dapatkan. Dan menurut gua itu racun yang paling bahaya sih, karena ketika lo membandingkan diri lo sama orang lain, nggak grateful. Satu nggak grateful, kedua lo ngapain gitu, kayak life is not a competition. Exactly, and what you've been through and what they've been through beda. Dan akhirnya diri lo hari ini adalah hasil dari perjalanan lo ke belakang yang tidak semua orang bisa ngerti dan tidak semua orang bisa relate dan tidak semua orang bisa paham apa yang lo rasakan dan apa yang lo dapat dan apa yang lo dengar dan bagaimana lo react terhadap keadaan gitu. Jadi akhirnya ya gitu. Exactly. Jadi orang taunya Teddy Aditya menang AMI Awards 2017, lo nggak tahu waktu ngumpulin uang buat bikin albumnya. Iya. Dia harus kerja apa aja demi goals yang dia mau, yang dia yakini. Jadi Instagram atau sosial media apapun itu, that's just this glorious story dari struggling yang sudah terjadi. Betul, because at the end, maaf. Thank you. Because at the end of the day, people will share what they want to share and what they want people to see. Ya, kayak gua sesimpel lo ngepost foto di Instagram, kalau fotonya jelek nggak akan lu post, bahkan kalau lu di tag sama temen lu terus tag fotonya tidak kurang menyenangkan diri lu akan antek gitu. Kayak ya apa yang lu lihat di sosial media mungkin nggak selalu apa yang dialami di dunia nyata gitu. Jadi kenapa balik lagi tadi gue bilang jangan pernah membandingkan, karena mereka akan mereka akan menceritakan sisi yang mereka pilih untuk lo tahu gitu. Iya itu dia ya. Wah thank you banget Teddy, bener-bener ter-remind lagi apalagi yang zaman sekarang nih. Tapi kalau gue terus yang nanya pastikan kurang enak karena netizen sudah siap nih bertanya 3 pertanyaan untuk Teddy. Kira-kira apa pertanyaannya? Sebentar lagi. Ini nih akhirnya ya, isi dari pertanyaan netizen seluruh Indonesia, Nusantara, gede banget. Silakan, lo bisa masuk sini gue rasa. 3 ya buat Teddy Aditya ya. Satu-satu kan ngambilnya? Satu-satu dulu Pak. Ini enak deh kayak gini. Lama-lama jadi Bu Siska. Di adon Beb. Oke, lo baca sendiri? Sip. Oke, gue bacain. Ya, kita bacakan untuk Teddy.
Kakak Teddy, semenjak masa quarantine, apakah Kak Teddy mencoba untuk mengeksplor genre musik baru? Bagus pertanyaannya nih. Mengeksplor genre musik baru. Gue nggak pernah tahu bahkan genre musik gue apa. Karena Soul of Teddy aja udah. karena maksudnya kayak lagu yang gue bikin, lagu yang gue ciptakan gitu, itu kan record of events yang pernah gue lihat dan pernah gue dengar dan pengalaman gue gitu. Jadi kayak begitu gue bikin lagu keluarnya begitu ya begitu, gue nggak pernah mikir kayak gue pengen bikin lagu R&B, gue pengen bikin lagu Fox, gue pengen gue nggak pernah mikirin gitu. Cuman yang selama isolated di rumah, justru malah gue tidak mendengarkan musik sama sekali. Bahkan untuk waktu untuk mengeksplor musik aja gue lebih banyak kayak mengisolasi diri gue juga dari musik, supaya ketika suatu saat nanti ketika gue mau bikin musik lagi, gue sudah empty the cup. Karena kayak bayangannya gini, kayak ini gelas, kalau gelasnya selalu penuh kita nggak bisa nambahin apa-apa gitu. Jadi kemarin momen itu gue ambil untuk membiarkan gelasnya kosong, jadi ketika ada yang masuk gue masih bisa nerima. Jadi kalau pertanyaannya apakah gue mengeksplor genre baru, mungkin iya, mungkin juga enggak. Cuman yang pasti dalam setiap lagu yang gue bikin dan ketika hasil bunyinya seperti apa dan digolongkan genre apa, itu di luar rencana gue biasanya. Jadi kayak, semuanya unpredictable aja ya? Iya, kayak memang harusnya bunyinya kayak gitu, memang karena ceritanya begitu, feel-nya harus kayak gitu, akhirnya bunyinya kayak gitu. Kayak ada pop ballad gue bikin Why Would I Be gitu, kayak album pertama isinya soul R&B semua, terus kayak di album kedua mulai ada Fox-nya, ada lebih banyak jenis musik lain. Iya, lebih banyak jenis musik lain, ada kayak bunyi-bunyian baru yang gue ketemukan tanpa gue rencanakan gitu. Akhirnya ya itu gue nggak bisa bilang gue mengeksplor genre baru, tapi akhirnya outputnya menjadi bunyi baru. Bunyi baru. Wah, nggak sabar nih album berikutnya lo bunyi selama silent 8 bulan gitu. Nah itu dia. Kira-kira apa ya tuh? Tapi namanya musisi sih pasti ada aja. Ya ibaratnya kayak kalau putus cinta kan juga ada jeda gitu kan. Betul. Dan bunyi gua di 5 tahun lalu dan bunyi gua di sekarang pasti beda. Karena apa yang gua lihat dan apa yang gua dengar dan apa yang gua rasakan beda gitu. Betul, itu dia. Makanya evolving tadi lo bilang ya. Makanya musisi suka bilang, ya musik gue lebih dewasa sih ya. Karena apa yang lo udah been through dari yang pertama ketemu yang kedua, pasti bikin lo makin matang gitu ya. Meskipun memang ada juga yang kayak memang gue pengen bikin disco 90s, ada yang emang teman-teman gue yang ketika bikin musik mereka kayak mengarah ke genre-genre tertentu, cuman itu pun karena mereka di fase itu, gitu kayak sedang di fase itu. Jadi emang genre itu sebenarnya kayak lebar banget ya. Lebar banget aja. Lebar banget aja. Lo sendiri malah Gua nggak pernah Soul tahu. of Teddy. Karena kalau lo bernyanyi itu ya, gue kan nggak cuma lihat lo di sini, gue suka lihat lo juga tiba-tiba nge-jam di cafe atau di mana. Lo kalau lo udah di panggung udah aja dengan lo dan soulnya, even though you're not singing your own song. At the end of the day it's a storytelling. Ya, storytelling. Iya, jadi ceritanya pas lagi R&B ya ceritanya R&B. Kalau ceritanya pas lagi jazz ya ceritanya jazz gitu. Ceritanya lagi rock ya ceritanya rock gitu. Betul. Dan selalu dengan hati ya. Yang penting soulnya. Soulnya, itu dia, setuju. Second question. Silakan. Second question datang dari, datang dari mana nih? Coba. Siapa support, kepo ya. Siapa support system Kak Teddy hingga bisa sesukses ini? Sebenarnya udah dijawab sih kurang. Yang paling dekat adalah keluarga gue. Itu yang paling kayak tidak pernah meragukan gue. Jadi kayak apapun yang gue putuskan disupport. Terus tim gue. Jadi gue punya
gue adalah musisi independen yang membangun tim sendiri, yang dimana tim gue adalah isinya teman-teman traveling gue semua, yang kayak kita lebih banyak temenan daripada kerjaan gitu, kayak dan rasanya gue butuh orang-orang yang ketika gue sedang, karena kalau keluarga kan akan selalu they gonna comfort you ketika lo lagi stres. Mereka pasti akan mau lo bikin salah, mau lo mengambil keputusan salah, mereka akan tetap support. Sedangkan teman-teman baik tuh biasanya ada yang suka bilang goblok lo. Nah itu yang gue butuh, support system yang kayak gitu. Salah satunya adalah dari tim-tim gue ini, yang teman-teman sahabat-sahabat dekat gue yang bisa melihat gue lebih jauh daripada apa yang gue lihat gitu. Jadi salah duanya adalah itu, dan ya pasangan more or less pasangan gue ya. Pasangan gue juga salah satu yang paling sering noyor sih. Kayak, woi bikin ini nggak boleh gini mikirnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi support system adalah orang-orang terdekat gue. Betul, support system itu bukan cuma orang yang support lo, kadang yang bikin lo untuk mendengar sebuah pernyataan yang bahkan gak pengen lo denger. Yang lo gak pengen denger, dan kayaknya kayak ketika lo denger pertama kali mungkin lo akan merasa offended, lo akan merasa sebel, cuman ketika malam hari datang dan lo pikirin lagi gitu kayak iya juga ya, gitu. Karena kadang-kadang kalau ngeliat ke kaca kita terlalu banyak termanipulasi sama apa yang pengen kita lihat, bukan apa yang beneran kita lihat gitu. Sedangkan orang-orang yang terdekat kita yang bisa ngelihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri lo gitu. Betul. Dan yang pasti walaupun sebodoh apapun gak ditinggalin ya sama mereka. Betul. Itu tuh paling penting tuh. Bener-bener. Tapi support system lo gak banyak lah pasti kan? Lebih ke sedikit tapi selalu ada. Sedikit tapi selalu ada. Dan selalu berani untuk menyatakan apa yang mereka rasakan gue butuh dan bukan gue ingin. Karena keimpulsifan gue membuat gue selalu ingin, tapi kadang-kadang yang gue ingin bukan yang gue butuh. Nah gue butuh orang-orang yang mengingatkan bahwa itu pengen lo, bukan butuh lo. Setuju. Itu dia, coba cari support system yang bener ya. Karena kalau prinsip hidup gue sih ya Ted, mungkin juga prinsip hidup lo, you are who you with. Yap. Jadi kayak you are who you with. Kayak lu temenan sama tukang parfum, lu akan wangi. Lu temenan sama tukang sampah, ya lu akan bau. Iya. 5 orang terdekat di hidup lo itu yang akan bikin lo tahu lo mau kemana. Gitu. Silakan. Satu yang terakhir. Jadi jangan kayak temenan gak boleh pilih-pilih. Betul. Temenan gak usah pilih-pilih. Tapi kalau sahabatan pilih-pilih ya. Betul. Sahabatan pilih-pilih. Percaya sama orang pilih-pilih. Percaya sama orang pilih-pilih ya. Ntar kalau udah punya trust issue susah kalau udah di traumanya Kak. Udah. Oke, colongan curhat ya kita. Berikutnya yang terakhir. Kak Teddy, ada gak harapan untuk pemusik Indonesia di masa depan? Harapan gue untuk pemusik Indonesia di masa depan adalah sebenarnya sudah terjadi sekarang. Harapan gue dari waktu awal gue memutuskan untuk bikin album dan merilis album gue, yang waktu itu kayak belum ada penyanyi Indonesia yang berani ngeluarin satu album isinya bahasa Inggris semua dengan musik yang kayak lagu lo gak jualan men. Iya. Gitu, kayak waktu pertama kali gue dengerin materi album pertama gue, banyak banget teman-teman dekat gue yang bilang ini gak jualan. Ini gak cuan nih. Sampai gitu akhirnya gue bawa pulang piala dari Ami, terus gue bilang ngomong lagi lo gak jualan. Gitu, maksud gue kayak pesannya adalah selalu percaya sama apa yang lo percaya dan selalu jujur aja gitu. Jadi kayak sekarang sudah banyak banget terjadi sekarang keanekaragaman musik di Indonesia. Iya. Bahkan musik-musik depresi aja laku ya. Justru sekarang harus depresi kalau mau laku, nggak boleh. Nggak, bukan depresi cinta loh. Iya, mentality nggak loh. boleh cinta-cintaan. Ini depresi yang mental issue gitu. Sedangkan gitu kayak itu gokil. Jujur sebenarnya gue agak sedikit itu kan lumayan isu yang sensitif dan mungkin rasanya tidak semua orang bisa mengerti apa yang satu orang rasakan dengan kedepresan itu gitu. Cuman memang makin kesini makin menjadi bahan jualan. Gitu, yang harusnya itu adalah sebuah awareness untuk lu mengerti apa yang sedang terjadi dalam diri lu dan segala macam gitu.
jadinya kayak yang lo sebenarnya nggak kenapa-napa, aduh gue lagi depressed nih. Depressed apa, lu belum udah ketemu spesialis, lu belum ngobrol, how do you say you're depressed? Hanya karena denger lagu? Karena kayaknya lu relate sama lagunya, nggak gitu. Nggak gitu, Lu akan tahu lu depressed ketika lu ngomong sama profesional dan ada diagnosanya gitu, ada medical treatmentnya gitu. Nggak ya gue lagi ada galau, ada depressed. Kalau galau jangan ngomong depressed, cuman kalau depressed mungkin bisa jadi galau. Gitu. Betul. Kalau depressed lebih parah lagi soalnya ya. Jadi ya pesan gue itu doang sih, selalu jujur aja sama apa yang lo pengen bikin dan apa yang pengen lo sampaikan, dan jangan mencoba menjadi orang lain, atau jangan mencoba memberikan apa yang pengen orang lain dengarkan tapi bukan yang pengen lo sampein. That's a really good point of you, Teddy. Jadi tetap dari diri sendiri dulu ya. Harus bisa mengeluarkan sesuatu yang jujur. Iya, gue terdengar sangat self-centered sih di sini. Cuman akhirnya gue menyadari bahwa sampai mati nanti yang you gonna spend the most time with is yourself gitu. Lo nggak mau lo punya pasangan, mau lo punya siapapun di sekitar lo yang lo deket, yang akan lo akan selalu menghabiskan waktu sama diri lo sendiri. Jadi emang selalu harus mulai dari diri sendiri aja gitu. Iya, betul. Harus selalu mulai dari diri sendiri, pastiin diri sendiri lo bahagia, pasti lo bisa bahagiain yang lain ya. Jadi memang menjadi people pleasure tuh seneng sih, tapi gak baik. Yang gue tahu memang lebih banyak orang yang ketika di tongkrongan dia yang paling lucu, dia yang paling yang paling menghidupkan suasana, yang paling seru, ternyata dia yang paling depressed di antara semua. Dan gak ada yang tahu. Because depressed people wouldn't say I'm depressed. Dia akan cover it. I'm happy, I'm okay gitu. Betul, itu ya bahaya. Jadi kita semua harus menjadi hero, gak cuma untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Kasih empati yang luar biasa di masa sulit ini. Ya, tidak akan ada yang sia-sia ketika kita memberikan empati, pasti nantinya akan ada berkat dan juga berkah buat kita. Dan yang pasti terima kasih sekali Teddy Aditya for your time. Thank you for having me here. Untuk sharingnya yang luar biasa. You're such a hero juga untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang sekarang lagi nonton, yang lagi berjuang juga, pingin berkarya dengan cara yang jujur, yang dia yakini tapi nobody support mereka. Just believe. Just believe. Karena law of attraction gitu, ketika lo percaya, maka yang lo percaya akan datang ke lo. Iya, mestakung, semesta mendukung. Selalu percaya itu aja. Ya, tidak terasa nih ya, akhirnya selesai juga di penghujung acara dari Hero Talk di event Hero for Indonesia 2020 bersama dengan BEM UPN Veteran Jakarta. Teddy Aditya, thank you banget. Thank you. Dan sekarang dia bakal nyanyi satu lagu yang mengantarkan dirinya mendapatkan AMI Awards 2017. In your Wonderland. Siap untuk mendengarkan falsetnya Teddy Aditya. Dan terima kasih banyak ya sekali lagi Teddy. Thank you. Dan terima kasih banyak juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama gua menjadi host di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari BEM UPN Veteran Jakarta sudah mempercayakan diriku. Sampai ketemu lagi di acara Hero for Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih kepada panitia dan Teddy Aditya juga. Terima kasih, saya Feve Adeline. Dan kali ini kita welcome langsung pemenang AMI Awards 2017 lewat lagu ini. Teddy Aditya, In Your Wonderland. You're so fly. Sky, take me, fly away to the wonderland. I'ma be your man. You say we be all we can.
You're the kind of girl that every man wants to be with. You're the kind of girl that got a diamond in your soul. The way you smile and give me a look, I see a Cupid in your eyes. You make me high. You're the kind of girl that always makes me happy. You're the kind of girl that I want to spend my life with. I'll treat you right, oh, every night. Whatever you do will be alright. You make me say, you're so fly, high up in the sky. Take me far away with you, hey, to the wonderland. I'ma be your man. You say we can, hey, now can I be your man in your wonderland? Now can I be your man in your wonderland? So everything is always about you. I fell in love to everything you do. There's something in my chest that like a spider web. No, it ain't no butterfly, but as sweet as a buttersky. Hey, you're so far, high up in the sky. Take me fly away with you, hey, to the wonderland. I'ma be a man. You say we can. You're so far, high up in the sky. Take me fly away with you, yeah, to the wonderland. I'ma be your man. You say we be all we can. Hey, can I be your man in your wonderland? Hey, can I be your man in your wonderland? Na 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 na. Can I be your man in your wonderland? Ooh, Can I be your man? 'Cause you're so fly. I said you're so fly, yeah, yeah, yeah.